Bersama kami dalam Muslim Update Ajwa TV bersama saya Sheila Purnama. Sebelum kita memasuki ke informasi selanjutnya, saya akan terlebih dahulu menyapa Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Atabik, gimana kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Sheila Purnama. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai informasinya Ustaz ya. Baik, pemirsa, pemakaman korban pasien COVID-19 di TPU Rorotan masih cukup tinggi meski angkanya tak sebesar minggu lalu. Sementara itu, sejumlah makam korban COVID-19 di Depok ambles akibat labilnya tanah usai diguyur hujan deras. Ambles, beginilah kondisi sejumlah makam COVID-19 di tempat pemakaman umum Pasir Putih Sawangan, Depok, Jawa Barat. Amblesnya tanah sejumlah makam ini disebabkan hujan deras yang mengguyur Depok beberapa hari terakhir dan labilnya kontur tanah serta hancurnya peti jenazah. Perbaikan pun akan dilakukan secepatnya sebab hingga kini petugas masih bekerja keras memakamkan sedikitnya 20 jenazah pasien COVID-19 per hari. Ini ya, karena hujan dari tanahnya kurang padat, kemudian turun hujan di ambles. Jadi nanti dari pihak pemakaman juga akan diperbaiki lagi, ditata lagi. Sementara itu, sudah lebih dari 10 mobil jenazah terus berdatangan di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara Jumat pagi. Pemakaman pasien COVID-19 masih terus ada meski angkanya cenderung menurun dibanding minggu lalu. Terdata sudah 5 hari, jumlah jenazah ini dimakamkan sekitar 40 per hari, berbeda dengan 1 minggu lalu, sebanyak 200 jenazah dimakamkan per harinya. Beberapa ada keterangan menyampaikan bahwa di TPU Rorotan intensitas orang dimakamkan sudah mulai menurun dari per hari 200 menjadi puluhan saja. Namun mereka yang gugur karena COVID bukan sekedar angka. Pemerintah perlu melakukan kebijakan yang lebih tegas lagi untuk menekan kasus COVID-19 dan menghilangkan korban-korban COVID-19. Ismail Reza, Tito melaporkan dari Jakarta. Inna ilaihi wa inna ilaihi roji'un. Semoga mereka yang telah tiada diberikan ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya para petugas yang mengurusi jenazah hingga dimakamkan diberi kesehatan, perlindungan dan kekuatan serta balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, di masa pandemi ini penguburan jenazah muslim ini kan dilakukan dengan tanpa membuka peti jenazah, berbeda dengan biasanya. Alasannya adalah untuk keamanan bersama. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, dan mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga, apa yang menjadi landasan atau pandangan agama Islam yang memperbolehkan adanya hal ini tidak dilakukan seperti biasa? Ya Mbak Sheila, sesungguhnya mengamalkan syariat itu juga menjaga kesehatan, menjaga nyawa orang yang masih hidup. Jika benturan, ada orang yang sudah meninggal dunia dan ada yang masih hidup, maka menjaga keselamatan orang yang masih hidup lebih diutamakan. Di sini prosesinya memang demikian, karena memang kita berharap apa yang terjadi pada yang sudah meninggal dunia tidak terjadi pada yang sedang melakukan pemulasaran. Bagaimana mungkin petugas menjalankan manakala kemudian berkemungkinan terdedah atau terdampak daripada COVID-19 ini. Karena setelah post-mortem, setelah mortem itu masih berkemungkinan virus itu masih menular. Untuk itu sesungguhnya meletakkan jasad ke dalam tanah itu adalah amat sangat dianjurkan. Namun kategorinya adalah sunnah. Sedangkan menjaga keselamatan mereka yang menjalankan tugas itu adalah kewajiban. Di sini ada dua pertemuan dalam kaidah. Ada kewajiban dan ada yang sunnah. Maka tentu kewajiban lebih didahulukan daripada kita mengambil yang sunnah. Afdolnya memang menyentuh pelipis jenazah dengan tanah. Namun jika dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu dalam rangka menyelamatkan nyawa, maka atas dasar itulah fatwa MUI membolehkan jenazah diletakkan di dalam peti dan kemudian dikuburkan karena penguburannya sudah sesuai dengan syariat. Bagaimana itu sesuai dengan syariat? Mereka semuanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kata Allah, mereka berasal dari tanah dan dikembalikan ke dalam tanah, ke dalam bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah penjelasan yang luar biasa penting untuk dimengerti, karena
kita nggak jarang nih Ustaz mendengar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena khawatir jenazah dimakamkan di dalam peti gitu. Tapi seperti yang tadi Ustaz sudah jelaskan ya, dalam kondisi seperti ini memang diperbolehkan karena untuk kemaslahatan yang masih hidup seperti itu. Nah, berkaitan Ustaz dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi, berarti memang kalau dalam kondisi normal nih Ustaz, kain kafan mayit harus sedikit dibuka ketika proses penguburan. Apakah itu berkaitan yang tadi Ustaz bilang memang afdolnya untuk kena tanah gitu Ustaz ya? Ya, memang jika dalam keadaan normal maka mayit atau jenazah diletakkan dengan membuka kembali ya kain kafannya agar kemudian betul-betul antara bumi itu langsung bersentuhan dengan jasad manusia. Ketika itulah yang terjadi adalah yang afdol atau yang paling utama. Namun memandangkan keadaan yang tidak memungkinkan, memang disinilah ada dua hal. Yang pertama, mencegah terjadinya penularan kepada yang sedang melakukan tugas. Yang kedua, tetap kita menjalankan syariat, yaitu mereka tetap dikuburkan di dalam tanah, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti ketika kembali normal, kita jalankan seperti mana tuntunan syariat dalam keadaan normal, insya Allah. Baik, Ustaz berarti tidak akan mengurangi, maksudnya jika dalam kondisi normal kan banyak keluarga yang mengantarkan, membacakan doa sampai penguburan terakhir. Namun jika dalam kondisi seperti ini, tidak akan menghalangi atau berkurang doa yang kita panjatkan atau sampaikan untuk almarhum atau almarhumah ya Ustaz ya, meskipun kondisinya terbatas ya. Insya Allah tidak akan berkurang. Seperti orang tidak mampu sholat berdiri, maka sholatnya duduk. Apakah sholat duduk mengurangi pahala? Tidak. Sholat duduk karena tidak mampu, pahalanya sama dengan sholat berdiri karena mampu. Demikian mungkin ada saudara kita yang sakit, sholatnya berbaring. Apakah sholat berbaring pahalanya berkurang? Tidak. Pahalanya bagi yang tidak mampu adalah sama dengan ia sholat secara normal berdiri. Demikian juga seluruh prosesi yang kita jalankan, jenazah prosesi dengan normal, sama dengan jenazah yang diprosesi dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Nilainya sama, pahalanya sama, doanya langsung pun sama, doa melalui online pun sama. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita jalankan Allah nilai sama. Karena keadaan itulah yang dikatakan oleh Nabi, sungguh keadaan itulah yang akan menjadikan justru peluang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, baik Ustaz, mudah-mudahan penjelasan Ustaz terkait dengan pemulasaraan atau pemakaman jenazah terutama untuk almarhumah atau almarhum yang menderita COVID-19 ini dapat dimengerti oleh semua penonton Muslim Atlet Ajwa TV ya Ustaz ya, sehingga memberikan kenyamanan di hati ketika ada kabar duka yang berkaitan dengan keluarga tercinta misalnya. Baik, kita akan